Masih bersama saya Suwandi menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Bagi teman-teman yang mau tanya, bisa langsung chat di WA saya di 081 665 8779 atau bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Jadi kalau belum dijawab di WA, mungkin saya akan jawab di kolom komentar ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Hari ya, ini Bapak Hari. Ini yang ada di mana ya? Di Lamongan atau di mana ini? Bapak Hari. Tapi nggak menyebutkan tempatnya. Saya pemula budidaya ikan gabus Pak Suwandi. Setiap hari ikan saya banyak yang mati. Ya, sampai habis. Dan kriterianya antara lain satu kolam beton ukuran 5 x 2 x 1,5. Airnya dari air sumur yang dalamnya cuma 4 meter. Terdapat banyak kuning-kuning minyak di atas air sumurnya. Kemudian yang ketiga, bibit dari petani yang sudah makan pelet. Kemudian jumlah yang keempat, jumlah ikan kurang lebih 4 ribuan ekor. Kolam saya sudah terbuka Pak, terkena sinar matahari. Kira-kira permasalahan dengan kematian itu dari apa ya Pak? Matur suwun sebelumnya, semoga sukses selalu Pak Suwandi, amin. Jadi untuk Pak Hari ya, kematian ikan itu faktornya banyak Pak. Jadi kematian ikan yang kita tebar, ikan gabus itu banyak sekali faktor kematiannya. Yang pertama yang perlu diperhatikan apabila kolam itu kolam lama, kolam yang sudah pernah digunakan untuk budidaya ikan selain ikan gabus, sterilkan dulu Pak ya. Kolamnya direndam dengan obat antivirus antibakteri, kemudian nanti setelah itu dibuang, kemudian baru diisi dengan air yang baru. Pertama perlakuan kolam. Kemudian yang kedua, setelah kolam tadi steril, dari sisi benih ya, benih itu juga diperhatikan. Jadi benih dari petani itu jangan serta-merta langsung ditebar di kolam begitu saja. Alangkah baiknya ikan tadi itu direndam juga dengan obat antivirus dan bakteri tadi sebelum masuk ke kolam kita. Itu penting juga. Karena kadang kita nggak memperhatikan, disitulah kadang bibit virus dan bakteri itu dibawa oleh ikan yang mungkin pada saat kita beli ikannya masih sehat, tapi begitu masuk ke kolam kita, nah itulah disitulah pertumbuhan bakteri dan virus itu akan mulai merajalela. Kemudian faktor kematian yang lain adalah dari sisi pakan Pak. Bapak kalau memberi pakan pelet, terutama pakan berupa PF ya, yang mereknya PF ya 800 atau 1000 atau yang 500 itu kan masih banyak pelet itu yang bisa dikatakan bisa mencapai 30%, 40% itu kan tenggelam saat disebar. Nah, kadang di situ kita tidak mengontrol bahwa pakan yang kita berikan itu seolah-olah habis, tetapi tidak habis. Banyak yang langsung tenggelam. Makanya di video saya sebelumnya saya sudah menunjukkan cara memberi pakan menggunakan pelet PF. Kita menyebarkannya, pelet kita mendekati ke permukaan air. Jadi permukaan air kita naruh peletnya di dekat. Lepas pelan-pelan. Kalau disebar dari atas biasanya banyak yang langsung tenggelam. Nah, di tenggelam itulah ikan gabus kadang tidak makan. Sehingga banyak terjadi pengendapan dan pembusukan pakan di dasar kolam. Sehingga menimbulkan amonia, banyak ikan yang mati. Nah, ikan gabus yang mati di situ biasanya tenggelam. Setelah mendekati hampir busuk itu baru dia ngambang ke permukaan. Ya, baik ya Pak Hari, itu yang saya jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, siang Pak, saya punya induk yang sudah bertelur. Sekarang anak-anaknya sudah saya pisah. Indukannya pun sudah saya pindah ke gorong-gorong untuk diistirahatkan. Tetapi kenapa indukan saya malah berkelahi ya Pak? Kan mereka sudah jodoh. Kolam untuk indukan yang diistirahatkan itu seperti apa Pak besarnya? Kedalaman airnya berapa? Apa perlu dikasih eceng gondok atau tidak Pak? Terima kasih jawabannya Pak.
Jadi untuk induk ikan gabus itu walaupun dia sudah berjodoh, walaupun dia sudah pernah bertelur berkali-kali sekalipun, induk itu rentan terhadap stres. Ya, dia bisa saja memakan anaknya kembali sebagai penyelamatan, tapi kadang juga tidak dikembalikan lagi. Ya, dimakan tapi nggak dilepas lagi dari mulutnya, telan gitu kan. Kadang juga dilepaskan kembali. Kadang juga dia stresnya bukan kepada anaknya, bisa kepada pasangannya. Saling gigit, saling serang. Bisa saja betinanya mati atau jantannya mati. Nah, di situ faktornya adalah berdasarkan pengalaman saya itu adalah kitanya sebagai pembudidaya tidak hati-hati. Kalau dia sudah bertelur, pertama dari ngambil telurnya nggak hati-hati. Kita maton upek aja gitu kan. Ya, saat proses pengambilan larva ataupun telur itu tidak hati-hati. Kemudian bisa jadi pada saat betina itu, jantan betina saat kita ngambil larva atau menguras kolam, jantan betina kita pindah-pindah dengan kasar, tidak dengan pelan-pelan. Dipindahkan pakai saringan ke sana kemari, taruh di bak terlalu lama kering tanpa air, itu juga bisa menyebabkan induk itu jadi stres. Jadi untuk perlakuan induk itu yang paling aman adalah saat induk itu sudah bertelur. Kalau saya lebih amannya kita ngambil larvanya yang masih ada di permukaan. Ya, di permukaan itu kita ambil. Ya, sehingga apa? Tidak ngubek-ngubek ikan yang ada di dasarnya. Kemudian pada saat kita nguras, kita cabut aja pembuangan, biarkan ikan itu ada di dalam kolam. Makanya tadi pembuangan untuk kolam induk paling tidak ya 1 inci, sehingga pada saat dikuras, dilepas semuanya itu induknya tidak akan keluar lewat lubang. Sehingga kita bisa langsung menutup, kemudian bisa mengisinya dengan air yang baru. Jadi memang perlakuan untuk induk harus hati-hati. Teman-teman jangan sampai mengalami nasib sama seperti yang Bapak tanyakan tadi. Ini faktor seperti ini seringkali terjadi. Jadi induk yang sudah berjodoh, sudah bertelur, saling berkelahi, bahkan saling bunuh di situ. Ya, kalau menurut saya untuk induk itu jangan sering dipindah-pindah. Udah di situ aja. Bertelur, telurnya ambil. Bertelur, telurnya ambil. Bertelur, telurnya ambil. Udah induk di situ aja, nggak usah dipindah kemana-mana. Kalau saya seperti itu, kalau dia sudah rumahnya situ sudah. Bahkan dengan perlakuan tidak harus gosok-gosok kolamnya dengan lumutnya dibersihkan pun nggak apa-apa itu. Ya, jadi itu pengalaman saya merawat induk itu awalnya juga berbuah pahit ya, karena kan kita sering gosok mah justru saling bunuh seperti itu. Nah, setelah sekian lama kita mencoba, akhirnya kita sudah menemukan cara. Induk itu jangan dipindah-pindah, sudah di situ aja. Waktunya bertelur di situ, telurnya ambil, anaknya ambil, induknya biar di situ. Istirahat juga di situ, cuma tanaman airnya aja yang disingkirkan. Ya, oke. Pemirsa tetap di dunia ikan gabus, kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus.